Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya memang dengan teman-teman KALS berbagi peran saja setelah ada permohonan. Saya juga nggak tahu berapa banyak permohonan yang diajukan terkait. Kalau legalnya kan yang diuji itu Undang-Undang APBN. Jadi kemudian kita Constitutional Administrative Law and Society itu menjadi pihak terkait. Nah, Uceng pemohon ya? Pihak terkait ente? Oke. Bibip, Uceng, Peri dan beberapa kawan saya nggak hafal siapa saja menjadi pihak terkait. Saya mengambil peran sebagai kuasa hukum. Memang kita lagi begitu-begitu sekarang. Termasuk kita lagi nguji keabsahan rekrutmennya Hakim Konstitusi Adis Kadir di PTUN misalnya. Jadi KALS sedang melakukan langkah-langkah advokasi semacam itu. Mungkin saya kasih ringkas saja. Beberapa teman pasti sudah paham, Uceng lebih paham bahkan cerita di balik beritanya. Putusannya itu mengatakan anggaran makan bergizi gratis yang dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan itu konstitusional bersyarat kalau bahasa teknisnya, konstitusional. Tapi bahasa terangnya adalah ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kira-kira begitulah bahasa terangnya. Tapi kemudian diberi ruang untuk diperbaiki sampai 2028. Satu. Yang kedua, program MBG-nya itu dianggap konstitusional dengan berbagai alasan. Program, jadi hati-hati dengan anggarannya inkonstitusional, programnya konstitusional. Itu sudah menunjukkan ada letak titik tengah di situ. Yang kedua, alasannya itu satu, banyak sih panjang, cuman yang saya ingat satu, tadi dia harus menjadi anggaran tersendiri, tidak boleh masuk dalam anggaran pendidikan. Dua, dia bukan komponen utama anggaran pendidikan sehingga akan menyebabkan kalau itu dikeluarkan anggaran pendidikan yang punya konstitusional mandatory dan mandatory expenditure 20% tidak terpenuhi. Ketiga, pasal 22 ayat 3 penjelasan yang memasukkan MBG itu sebagai program ke dalam anggaran pendidikan dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan pasal 22D. Kira-kira itu alasan-alasan dari Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kita membaca ini? Satu, kalau saya nanti Uceng yang bakal banyak bisa cerita tentang di balik layarnya. Kalau satu, memang ini kalau dibaca putusannya saja sampai menyatakan konstitusional, teman-teman akan memberi apresiasi. Dan pada titik itu memang wajar diberi apresiasi. Tapi kalau kemudian kita lanjutkan 2028, nah itu menjadi pertanyaan. Ini putusan yuridis, putusan politis, putusan teknis atau apa? Harusnya MK berhenti pada putusan yuridis, ya kan? Titik, inkonstitusional. Sudah selesai. Kemudian dia masuk ke wilayah politis mengatakan MBG-nya konstitusional loh. Secara teknis perundang-undangan ini sulit 2026 loh, sehingga kita beri ruang 2028. Itu saja sudah aneh. Jadi MK memang satu lembaga hukum, pasti mahkamah yang harusnya memang pertimbangannya lebih yuridis konstitusional. Bahwasanya dia mempertimbangkan hal-hal lain, karena kita nggak bisa dong hukum tidak mempertimbangkan bidang-bidang lain, yes. Tapi itu kenapa? Pertanyaannya. Menurut saya mereka sebenarnya sedang mencari titik temu saja dalam banyak putusan. Nah, itu bagian Uceng nanti menjelaskan. Jadi titik temunya itu yang kemudian menyebabkan mereka yang satu ingin menolak, yang satu ingin mengabulkan, akhirnya ketemu mengabulkan tapi gitu loh. Mengabulkan tapi 2028 dong. Mengabulkan tapi programnya konstitusional dong. Mengabulkan tapi ini kalau di 2026 nggak bisa nih gitu.
Di tahun 2006 MK pernah memutuskan konstitusionalitas Undang-Undang APBN, diberi ruang untuk diperbaiki. 2009 juga. Seingat saya 2006 itu Presiden SBY langsung melakukan APBN perubahan. Di 2009 mau pidato nih, tiba-tiba putusan MK. Ingat betul kita babak belur merubah indikator segala macam perekonomian untuk menyesuaikan dengan putusan MK. Nah, nanti dicek saja karena kalau putusan berapa, tanggal berapanya saya bisa keliru. Tapi poinnya adalah kalau kita memang betul-betul ingin melaksanakan undang-undang dasar, inkonstitusionalitas itu tidak diberi ruang toleransi. Pelanggaran konstitusi tidak diberi ruang toleransi. Bahkan sampai 2028. Kalau 2026, ini sudah tinggal 5 bulan lagi, sulit nih APBN perubahan. Saya nggak tahu secara teknis. Kalau secara hukum masih mungkin, tapi secara teknis anggaran fiskal saya nggak tahu. Teman-teman ekonomi barangkali bisa menjelaskan apakah mungkin dalam 5 bulan kita merubah APBNP dan mengeluarkan MBG, memasukkan yang lain, apakah seberapa rumit, seberapa mungkin, itu memang saya tidak tahu. Tapi kalau 2027 mestinya harusnya harus dipastikan bisa. Kalau sulit harus dipastikan dilaksanakan. Kalau kita melaksanakan konstitusi kok, bukan melaksanakan kompromi-kompromi hukum yang memang harusnya tidak boleh dilakukan. Itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, teman-teman. Sebagaimana judulnya ini, MBG dikorupsi dan melanggar konstitusi. Berarti kita memang melihat dari sisi perencanaan, dari sisi planning, tidak hanya dari sisi aturan, agak ada problematik. Saya mengatakan di satu kesempatan pada saat mengomentarin ini bermasalah dari sisi yuridis konstitusional dengan putusan MK itu, bertentangan dari aspek teknis aplikasi operasionalnya di korupsi, dan yang ketiga bertentangan dari segi politik anggarannya. Jadi tiga-tiganya ini menunjukkan kalaupun kita menganggap MBG itu punya niat baik, kalaupun bisa jadi kalau bahasa hukumnya quote non gitu bisa dipertanyakan, maka niat baik saja tidak cukup untuk melaksanakan satu program. Dan ini sudah banyak didiskusikan, tapi yang pasti kata-kata korupsi di situ harus dikasih bold, dikasih cetak tebal. Dan dalam beberapa hari ini saya nggak nulis nih, 8 hari saya nulis, hari ini saya nggak nulis karena tadi biasanya saya nulis habis subuh, Mas. Tadi habis subuh saya dari Pekalongan kemari, jadi belum saya tulis. Tapi dalam beberapa hari ini pesan saya dalam surat saya ke Pak Prabowo adalah akar masalah kita sayangnya masih korupsi, sayangnya masih KKN dan korupsi. Ini saya masuk ke situ deh. Kalau ngelihat MBG saja seakan-akan dengan putusan ini ya sudah ya, dikorupsi ya, melanggar konstitusi ya, kelihatannya persoalan relatif tinggal masalah melaksanakan atau tidak. Tapi kalau dilihat dari tataran korupsi maka banyak masalah yang masih bisa kita elaborasi. Bahwa banyak program-program Presiden Prabowo yang kalau ditarik ke tataran pelaksanaan ini cenderung memang program jumbo secara anggaran dan kemudian minim tata kelola, good governance. Ya kan? Kita lihat MBG ini satu sisi nih. Kita lihat Koperasi Desa Merah Putih nanti. Sampai yang terakhir Universitas Republik Indonesia. Kemarin saya dapat pesan, saya kirim surat saya pikir baiknya saya kirim juga ke Hasim. Dalam beberapa kesempatan dia WA saya. Saya kirim surat saya ke Hasim, langsung dapat feedback, fakta dan apa gitulah. Pokoknya dia pengen bilang faktanya ini, hoaknya ini kira-kira gitu. Nah, tentang URI dia bilang Universitas Republik Indonesia itu tidak melanggar undang-undang karena dia bukan universitas. Jadi saya agak bingung juga. Jadi, penjelasan tentang URI itu begitu ini bukan dari dia tapi WA dia. Saya bacakan saja supaya saya nggak salah. WA-nya Hasim. Jadi ada rekap disinformasi, fitnah dan kebencian, DFK utama Juli 2026. Jadi ada istilah DFK, disinformasi, fitnah dan kebencian. Nah, tentang ini versinya non ireng.
Nah, ada satu, saya ingin kasih yang URI ya. DFK, disinformasi, fakta dan kebencian. Ini geser dari MBG, cuman memang MBG saja sudah terlalu kecil untuk melihat masalah kita. URI adalah holding dari berbagai lembaga pendidikan yang didesain khusus untuk mencetak pemimpin. Oh, sorry. Oh ini ya. Pembentukan Universitas Indonesia melanggar hukum pembentukan universitas. Fakta benar kalau entitas hukum URI adalah universitas. Pendirian URI melanggar hukum. Namun URI bukan universitas. URI adalah LPNK, lembaga pemerintah non kementerian seperti Badan Gizi Nasional. Jadi teman-teman, Universitas Republik Indonesia itu bukan universitas. Dia LPNK, lembaga pemerintah non kementerian, namanya saja universitas. Kalian sih terlalu cepat menyimpulkan dari nama. Apalah arti sebuah nama gitu loh. Jadi kalau saya Denny Indrayana, nama saya bukan Denny, ngerti nggak? Karena apalah arti sebuah nama. Nah poinnya adalah ada program-program semacam ini yang sekarang muncul dengan anggaran yang sedemikian jumbo. Kita tahu KDMP berapa, saya nggak tahu. Harusnya teman-teman Selios nih yang bisa membedahnya dengan lebih tajam. Kemudian 10 universitas yang bukan universitas yang akan dibangun itu, kan 10 katanya ya. Berapa itu anggarannya? Nah, model-model begini nih yang sedang kita hadapi. Dan cilakanya memang tidak dibuka ruang kontrol, sehingga menurut saya memang kita perlu melakukan eksaminasi semacam ini terus menerus. Terakhir supaya saya tidak terlalu lama karena ini banyak narasumber yang hebat-hebat. Di surat saya menulis bahwa Bapak Presiden, kalau Bapak memang betul-betul ingin menyelesaikan masalah bangsa ini, maka salah satu yang harus diberantas memang tetap korupsi. Dan korupsi itu menurut saya masih sama dengan 4 epicentrum di zaman reformasi, di zaman sebelum reformasi. Saya beberapa minggu yang lalu ketemu Pak Amin Rais, saya bilang, Pak, ingat nggak saya pernah nyebut potensi epicentrum korupsi itu Istana, Cendana, Senjata, Pengusaha Naga. Oh iya Mas. Nah sekarang cuma cendananya ganti Widya Chandra atau Kertanegara, saya bilang. Istana, Widya Chandra, Senjata, Pengusaha Naga. Kalau Presiden Prabowo mengatakan bahwa tidak ada wilayah untouchable hukum, wilayah kebal hukum, maka sebenarnya orang-orang yang untouchable itu ada berlindung di balik jubah kepresidenan beliau. Istana itu adalah pintu depan kantor kepresidenan dengan koalisinya, dengan orang-orang sekitar beliau yang ada di pemerintahan. Cendana, Widya Chandra atau Kertanegara adalah pintu belakang daripada rumah beliau. Artinya itu adalah kerabatnya, keluarganya. Makanya saya tulis di situ, godaan akan sangat deras kepada Hasim, Mbak Titi Soeharto, Mbak Didit, yang sangat pasti mendapatkan banyak tantangan ketika berhadapan dengan isu-isu konflik of interest dan lain-lain. Senjata itu bukan hanya pemilik senjata sebagaimana polisi dan tentara, tapi punya kewenangan paksa seperti penegak hukum jaksa, pajak yang memaksa itu. Sehingga dia punya kewenangan penuntutan, punya kewenangan penahanan dan lain-lain. Senjata di situ betul-betul wilayah yang sulit untuk ditegakkan pemberantasan korupsi yang efektif. Terakhir, pengusaha naga adalah para oligarki, dan saya nyebutnya oligarki dan para haji. Yang paling terkenal pasti sama-sama tahu dari Kalimantan Selatan. Itu terakhir kemarin buka Haji Denny salah satunya. Terakhir kemarin Menteri Pertahanan awal Juli membuka pabrik kompleks senjata, memproduksi peluru di Batu Licin. Nah, Batu Licin itu adalah tempat yang pertama kali dikunjungi Presiden terpilih Prabowo setelah ada pengumuman KPU atau hitung cepat ya saya lupa.
Maret 2024 begitu ada kelihatan menang, dia pertama kali datang ke Batu Licin, disambut oleh Andi Samsudin Arsad dan kawan-kawan gitu. Pertama kali kunjungan resmi presiden di luar Jakarta adalah ke Papua, disambut Andi Samsudin Arsad dengan teman-teman yang ada di Merauke dan segalanya untuk masalah pembukaan sawah 1 juta hektar dan seterusnya. Nah ini wilayah-wilayah ini, Istana, Widya Chandra, Senjata, Pengusaha Naga dan para haji oligarki inilah yang menurut saya menjadi tempat Pak Prabowo harus betul-betul tegas melakukan langkah-langkah eksekusi pemberantasan korupsi. Saya berhenti di situ, tidak melulu masalah MBG, karena menurut saya MBG hanya potret kecil dari masalah besar yang sedang kita hadapi. Saya kembalikan ke moderator. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Bunda. Prof Dhani, mohon maaf, izin Bapak Ibu. Saya baru dapat notifikasi di Zoom, ternyata ada yang ingin bertanya juga. Jadi sebelum nanti lanjut ke Prof Dhani dan narasumber yang lain. Masih ada waktu enggak Mas? Satu penanya Prof ini di Zoom soalnya baru saya dapat notifikasi. Apakah masih ada yang di Zoom? Mohon dibantu dari operator. Apakah masih standby Bapak Ibu? Tadi yang sempat raise hand di Zoom saya baru dapat notifikasi. Kalau sambil memang, nunggu kita lanjut dulu kali. Oke, kalau memang udah siap kita lanjut dulu ke narasumber ke Prof Dhani. Nanti sambil kalau misalnya tidak bisa open mic bisa disampaikan dalam pertanyaan. Silakan Prof Dhani. Tadi pas mendengar beliau Media Askar bicara, saya pikir timbul pertanyaan-pertanyaan di kepala saya gitu. Ini yang bermasalah MBG-nya atau yang membuat kebijakan MBG, ya kan? Kita sibuk menyoal stop MBG atau stop pembuat kebijakan. Saya pikir tadi nggak berani nyebut nama, kesebut juga, ya mantap lah itu. Jadi memang harus disebut kalau apa ya? Yang kedua tadi pernyataannya adalah kita terus membuat agar pemerintah malu. Pertanyaannya, ya kalau malu. Jadi memang ini persoalan-persoalan yang problematik yang sekarang kita hadapi. Menurut keyakinan saya, kita pakai mensrea katanya aman, padahal enggak juga. Enggak ada itu aman. Program-program yang problematik ini hadir dari pemikiran yang problematik. Iya dong. Pemikiran yang problematik pada level pejabat negara lahir dari pemilu yang problematik. Kita kembali ke situ lagi, mutar lagi. Saya sering nyebut pemilu kita itu bukan demokrasi, duitokrasi dan seterusnya lah. Kalau saya ulang di sini repot. Tapi poinnya adalah kalau kita mau benahin ini, memang kalau hukum kita gugat lagi, kita uji lagi. Tadi ini adalah jalan proporsional, ya ada jalan proporsional yang itu ideal karena dia menjadi titik temu, musyawarah mufakat, jalan kebangsaan gitu. Ada yang jalan proporsional yang koruptif. Karena yang bertemu adalah pertemuan titik kepentingan koruptif gitu. Jadi yang mana yang terjadi, kita harus bedah betul itu. Kalau Pilpres kemarin, tergantung perspektifnya, itu kemenangan yang curang atau kemenangan apa? Kan kemudian MK-nya hanya 3 dissenting opinion, apakah itu kemudian kita beri nama pertemuan proporsional yang menyelesaikan masalah? Kan tidak. Jadi memang kita harus hati-hati membacanya. Kalau saya dengan risiko yang sekarang ada, memang orang kemudian hati-hati. Saya tulis tuh cara untuk mendiamkan kelompok-kelompok kritis selain dengan londo ireng. Saya tulis londo ireng di Republik Anti Kritik. Itu kan 3 modusnya. Dibeli, dikasih pimpinan buruh jadi menteri, komisaris atau dikriminalisasi, ya kan? Banyak nih. Kalau kita lihat sekarang budaya mundur yang tiba-tiba muncul ini, sejak kapan kita melihat pejabat-pejabat negara kita
punya budaya mundur sejak ada ancaman kriminalisasi. Coba lihat sekarang, ada OJK, ada Gubernur BI, ada Ketua Umum Partai Golkar, tiba-tiba punya budaya mundur. Di balik ceritanya, bocor alus atau bocor besar, ternyata ada ancaman-ancaman perkara yang menjadi pintu masuk mau mundur atau jadi TSK. Iya kan? Nah, kriminalisasi kepada yang memang melakukan kejahatan itu biasanya kalau Uceng ya biarin aja. Kalau kata Pak Mahfud, setan versus setan silakan gitu. Tapi kriminalisasi kepada kelompok kritis ini yang sama-sama kita harus tentu hadapi, harus kita lawan maksudnya. Yang ketiga adalah dengan dihabisi. Dan ini paling pengecut nih ketika pengkritik diculik. Ketika kita punya arsenik dan utang nyawa kepada almarhum Munir dan banyak yang lain. Tidak ada loh yang bisa ditangkap tuh. Udin di Jogja, Marsinah di Jawa Timur, penculik-penculik itu, Wiji Tukul, nggak ada yang terbongkar. Yang terbongkar itu adalah kasus penculikan 98. Pucuknya bukan pidana hukumannya, pemecatan sebagai jenderal dan toh mendapat jenderal bintang 4 kemudian dari Jokowi dan menjadi presiden. Pelakunya tim Mawar dapat hukuman ringan-ringan. Tapi salah satunya menjadi deputi BIN yang kemudian setelah menculik membunuh, diduga terlibat membunuh Munir sebagai atasannya Polikarpus. Ya kan? Walaupun kemudian dibebaskan dalam proses peradilan. Tidak ada yang terungkap. Kita berutang mata pada Novel Baswedan, kita berutang mata pada Andri Yunus. Jadi memang efektif sekali. Dan sekarang kelompok-kelompok pengkritik ini, Londo Ireng ini, seminggu yang lalu saya dengar media itu sudah tinggal satu, tinggal Tempo. Ada media yang juga kritis, Tirto, itu wapem rate-nya sekarang sudah ditaruh juga sama. Dari kelompok yang ingin membangun kemenangan di 2029. Jadi kalau film Dirty Vote 3O itu kemudian mengatakan ini adalah strategi elektoral, maka memang kita sedang berhadapan kebijakan-kebijakan ini hanya untuk kemenangan yang ujungnya adalah orientasi ekonomi. Kalaupun ada pasal 33 katanya, ada beberapa teman wamen dikumpulkan di salah satu kementerian, katanya Pak Prabowo minta menteri utama ini untuk mengambil lahan-lahan dari konglomerat besar. Dan konglomerat besar ini menolak. Apakah itu memang pelaksanaan pasal 33? Atau hanya pergantian pemain untuk 2029? Kita melihat dan saya pikir harus mengkritisi program MBG, KDMP, bahkan Universitas Republik Indonesia yang bukan universitas itu, adalah bagian dari strategi tadi yang sudah akan dipecah-pecah filmnya oleh Mas Uceng dan kawan-kawan Dirty Vote. Kalau begini, saya dengar tadi pagi, nggak perlu saya sebutkan sumbernya dari mana, ada partai yang memang merancang duduk di parlemen 50% lebih. Ini saya dengar tadi pagi. Kalau itu targetnya di Jogja katanya partai itu sekarang 2 kursi mau 3 lah. Jadi semua langkah ini adalah langkah elektoral yang kemudian kita hadapi dengan ya langkah legal, judicial review, ya langkah logik gitu, mengkritik. Tapi mereka dengan sangat sistematis sebenarnya sedang melakukan 2 periode. Makanya di salah satu konten saya nyatakan kalau Presiden Prabowo tidak serius memberantas korupsi, maka tagline-nya bukan 2 periode, tapi 2 tahun saja. Kalau tidak serius memberantas korupsi, karena yang sedang terjadi, apakah ini terkait korupsi atau tidak MBG dengan beliau, kalaupun tidak secara tindak pidana, kebijakannya bisa dikatakan koruptif dengan melibatkan yayasan dan partai yang tadi disebut. Iya kan? Kalau begini kita, maka langkahnya
bukan menstop MBG, tapi menstop. Masih berani. Bagaimana caranya? Tidak bisa secara matematis, konstitusional. Bagaimana bisa di DPR? Belum mulai sudah berhenti. Koalisinya nggak bisa kita penuhi itu syarat matematisnya. MK sudah terkooptasi. 2 hakim konstitusi yang baru itu sudah dimasukkan ke dalam MK dengan cara-cara yang satu pernah bermasalah melanggar etika jadi, yang satu sudah ditutup pelanggaran di Mahkamah Agung diundur, dia masuk kemudian sebagai hakim konstitusi. Komposisinya sekarang sudah tidak lagi 5-4, berat 5-4 itu. Jadi 2029 anggaplah kalah, menang tuh di MK. Dugaan dan prediksi saya. Jadi teman-teman, kalau kita serius memang ingin membenahi, jangan-jangan memang logikanya bukan logika pemberhentian secara konstitusional. Secara konstitusional masih mungkin, saya memecat Gibran. Kalau secara konstitusional Gibran masih mudah, sepanjang Prabowo dan Jokowi sudah pecah kongsi. Dan beritanya begitu. Ada teman satu media yang wawancara ke sana, katanya 2 masalah. Satu, karena anggaran program beliau sudah tidak lagi dialokasikan, termasuk IKN. 2, karena Gibran dicuekin. Nanti mungkin beritanya muncul. Karena itu teman-teman, kalau kita ingin masuk ke wilayah itu, pemberhentian Gibran itu masih mungkin. Sepanjang Prabowo-nya mau dan berani. Itu kan tinggal koalisi DPR, yang tidak setuju siapa? Jangankan yang koalisi, yang oposisi, katanya oposisi, itu bakal setuju. Siapa yang mau dipecat? Oh, Gibran bin Jokowi. Oke, setuju. Karena ini londe irengnya banteng hitam bermocong putih. Kan gitu. Iya dong. Beliau akan setuju. Jadi semua partai di DPR kira-kira setuju. MK, karena sudah kalkulasinya sudah dimasukkan seperti itu, selesai. MPR selesai. Kalau Gibran, kalau Presiden Prabowo lebih berat lagi memang. Dan ya karena risikonya dibeli, dikriminalisasi dan dihabisi, mungkin saya berhenti di situ dulu. Supaya tidak kemudian jadi masalah. Biar beliau aja yang nyebut. Saya cuma sama teman-teman yang di belakang tadi. Jadi saya ya jadi makmum saja. Biasanya yang ditangkap itu kan imamnya, yang khotib-khotib, ustadznya. Saya bagian yang ya kalaupun mau ya bagian dibeli aja lah, siapa tahu. Lumayan toh kalau dibeli. Demikian. Tapi ini serius. Jadi kita mungkin harus memikirkan bukan persoalannya di MBG-nya. Kalau kita bedah tadi persoalannya bukan di situ. Sehingga kemudian kalau kita menyetop MBG saja tidak menyelesaikan masalah. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Prof Denny. Bu Zaki setelah ini, tapi ini Bu Zaki, Pak Hendrik Paulus terima kasih di Zoom ya, menyampaikan gagasan juga dan bertanya ya soal sudah bagaimana, dijawab mungkin betul, sama Mas Denny tadi. Tadi Mas Denny Prof Denny sudah menjawab beberapa. Pak Hendrik Paulus terima kasih, termasuk kalau Pak Uceng biasanya mengatakan apa yang mempercepat pergantian rezim secara konstitusional, pemilu ya Pak Uceng biasanya. Kudeta paling konstitusional adalah pemilu biasanya Pak Uceng begitu. Ada satu hal yang tadi tata negara gimana sih? Kalau teorinya Mas, ini teori. Tata negara itu kalau dia melanggar putusan MK, mestinya dia dianggap bisa melanggar Undang-Undang Dasar. Dan melanggar Undang-Undang Dasar, paling tidak menurut penjelasan syarat menjadi Pilpres dalam Undang-Undang Pilpres yang dulu, itu termasuk pengkhianatan terhadap negara. Pengkhianatan terhadap negara itu adalah salah satu pintu maksud pemecatan. Ini teori. Nah, teori juga mengatakan perbuatan tercela itu adalah molimo itu. Zina, judi, apa lagi? Mabok gitu loh. Madat, nah itu. Nah, ini teori. Jadi perbuatan tercela itu kalau menurut penjelasan apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela dalam syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden, di penjelasannya ada tuh. Dalam Undang-Undang Pilpres yang dulu. Kalau sekarang saya nggak tahu masih ada nggak penjelasan itu.
Tapi yang pasti ini teori tata negara. Teori-teori ini pada saat diterapkan ke dalam aplikasi matematisnya terhadap Prabowo jauh lebih sulit, terhadap Gibran jauh lebih gampang kalau Prabowo-nya berani. Oke, terima kasih Prof. Doni.